Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Hype Talk. Tepuk tangan dong untuk program Hype Talk. Kali ini program Hype Talk kedatangan tamu spesial, salah satu cast dari film yang bakal tayang dalam waktu dekat ini dan sebenarnya sangat dinanti-nantikan oleh kita semua penggemar film dan sahabat Kompas.com tentunya, film Air Mata di Ujung Sajadah. Dan the one and only udah hadir di sini, langsung aja Mas Fedi Nuril. Halo, Tepuk Mario. tangan untuk Mas Fedi Apa kabar? Nuril. Baik. Halo sahabat Puji Tuhan, Kompas.com. baik. Mas Fedi baik. Mas Baik, Fedi. alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih juga Mas sudah datang ke Hype Talk, udah ngobrol-ngobrol. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal film Air Mata di Ujung Sajadah. Ya. Yang bakal tayang kapan nih, Mas? 7 September 2023. 7 September 2023. Oke. Tapi sebelum kita masuk nih Mas ke film, cerita film dan Mas Fedi sebagai apa, karakternya gimana, sahabat Kompas.com juga pada penasaran nih, awal mula, jujur ya aku kenal Mas Fedi itu pas waktu kecil aku nonton sinetron. Banyak yang aku tonton sinetron dan masuk ke film Ayat-Ayat Cinta, Mas. Oh, Ke oke. film itu, terus ada beberapa film lagi yang Ya. film-film yang cukup terkenal dan aku termasuk suka lah kalau Mas Fedi jadi sebagai suami, perannya kan identik dengan itu ya, dengan Iya. peran suami dan ayah gitu. Dan di sini sahabat Kompas.com bakal ketemu lagi sama Mas Fedi di film Air Mata di Ujung Sajadah. Cuman sebelumnya nih Mas, Ya. awal mula masuk ke sebagai aktor gitu ke dunia perfilman tuh gimana sih Mas? Dan waktu itu tahun berapa, masih inget nggak Mas? Oke, jadi sebenarnya awal mula karir itu sebagai model sih. Oh, model. Model Oke. untuk fashion show, untuk pemotretan. Ya. Nah, itu beberapa tahun sebagai model. Lalu film Indonesia tuh sekitar 2002-an ya. Itu mulai muncul lagi nih, kalau nggak salah pelopornya waktu itu Jelangkung sama Ada Apa Dengan Cinta. Oke. Nah, karena sambutannya bagus kan, sepertinya masyarakat kangen ya sama film Indonesia. Jadi PH-PH ini langsung kayak butuh banyak pemain kan ya. Ya. Dan salah satu yang diundang untuk datang casting-casting itu ya agensi-agensi modeling. Nah, salah satunya agensi modeling gue gitu. Tapi sebenarnya yang lucu adalah waktu mulai dipanggil-panggilin buat casting nih, gue lagi magang di kantor akuntan publik buat salah satu syarat kelulusan kuliah. Oh, waktu itu masih kuliah berarti? Masih kuliah Oke, gitu, oke. lagi jadi Oke, junior auditor gitu. Oke. Jadi ini kan dengar-dengar kabar kalau waktu itu gue satu agensi sama Vino Bastian, sama Yogi Finanda gitu. Nah, jadi dengar mereka tuh udah mulai casting, bahkan udah ada yang dapet. Wah, gue mulai merasa ketinggalan nih gitu kan. Ada sedikit rasa iri gitu, langsung bilang manajer, gue nggak mau tahu ya. Nanti selesai magang langsung cariin gue film juga gitu. Gue nggak mau ketinggalan nih gitu. Dulu masih ada jiwa kompetitif ya Mas? Masih ada jiwa kompetitif gitu. Akhirnya memang lo nanti kalau ditawarin kontrak tetap nggak mau lanjut di kantor akuntan itu? Oke. Nggak bisa jawab sekarang. Tunggu deh, pokoknya ya udahlah fokus magangnya dulu karena itu untuk syarat kuliah kan. Iya. Ya udah begitu udah mau selesai nih, tapi agak cari aman dulu. Iya. Maksudnya kalau sampai nggak lanjutin magang di situ atau kerja, tapi ternyata nggak dapat film juga kan bisa dibilang jobless kali ya. Jadi nggak ada kerjaan kan, jadi tunggu deh. Tapi untungnya deket-deketnya itu mau selesai magang, ada nih panggilan untuk casting. Film pertama gue itu judulnya Mengejar Matahari. Mengejar Matahari. Sutradaranya Rudi Sudjarwo tahun 2004. 2004 gitu. ya. Nah, di situ akhirnya datang dan alhamdulillah dapat keterima, itu jadi film pertama. Dan jadinya ya di kantor akuntannya nggak dilanjutin. Karena memang apa ya, secara hati passionnya memang lebih di entertainment sih. Lebih di entertainment. Jadi apalagi ikut model juga kan dari awal. Iya. Jadi memang kerja sebagai akuntan itu nggak sesusah kuliahnya ya. Oke. Tapi kalau misalnya gue bertahan dan mungkin nggak sesemangat itu kalau kerja di entertainment, kasihan orang yang passionnya memang ingin menjadi akuntan. Slotnya gue ambil. Iya betul, slotnya keambil. Iya kan, jadi nggak deh, mendingan kasih buat yang emang passionate, gue ingin menjadi orang finance. Iya ya betul, udahlah, kasih gitu. orang yang lebih ini passionate ya. Iya. Tapi kok kuliahnya bisa ini Mas, akuntan, ngambil akuntan, emang suka juga atau gimana? Oh enggak, bukan suka. Jadi dulu tuh dari awal emang bilang ke orang tua pengennya kuliah seni, misalnya kuliah musik lah. Iya.
Tapi gue masih di generasi yang sama orang tua tuh harus kuliah yang jelas-jelas aja, hukum, ekonomi, Iya benar. eee, Jurusan yang inilah yang jurusan kelihatan yang lapangan aman, kerjanya, ya aman. gitu kan, aman Heeh. ibaratnya gitu. Jadi ya karena gue bingung juga mau yang mana, gue ikut psikotes. Ya. Ikut psikotes, nah hasilnya sih salah satunya mereferensiin ke ekonomi khususnya akuntansi gitu. Oh, oke. Terus ya udahlah gitu ya, nyoba masuk dan pusing, ternyata kuliahnya susah. Iya. Jadi ya lebih ke itu sih kenapa Lebih milih gitu ya. akuntansi. Oke. Alasannya karena ya mau kuliah seni tidak diizinkan waktu itu. Oke. Nah, Mas, ini kan agak bertentangan nih antara kuliah dengan kemauan orang tua yang seperti itu Ya. dengan passion Mas Fedi untuk terjun di dunia entertain ya. Saat izin ke orang tua gimana tuh, Mas? Untuk mau ikut agensi modeling, Ya. terus lanjut ke casting film kan? Ya. Itu gimana tuh Ya izinnya? waktu itu sih minta izin, diizinin tapi yang penting kuliahnya nggak berantakan. Oke. Walaupun sempat berantakan juga sih 1 semester. Karena memang gimana ya, kalau lagi kuliah udah kerja tuh memang godaannya baginya besar sih susah, gitu iya. kan. Yang penting kuliahnya lancar, Iya. tidak terganggu, dan ya itu waktu sempat memang 1 semester berantakan, akhirnya gue bilang ke manajer, "Sorry deh, gue nggak mau terima job dulu, karena kalau nggak kuliah gue nggak kelar-kelar nih." Dan pikiran gue adalah kalau udah selesai kuliah, akan lebih bebas kan buat kerja gitu. Nah, sebenarnya waktu udah lulus kuliah, orang tua tuh masih berharap gue kerja di bidang kuliah gue itu. Yang bidang kuliah, yang Karena jelas lah. dianggap ini sampingan lah gitu. Oh, Sampai oke. akhirnya di entertainment ini benar-benar menghasilkan. Iya. Kan yang paling utama biasanya Iya, itu ya, betul, punya betul. penghasilan Betul. dan diterima gitu, atau dianggap lah, maksudnya masyarakat menerima memang jadinya ini serius gitu. Dan Oke. pas dilihat, oh ternyata memang kamu itu dianggap atau diterima dan menghasilkan, jadi ya udah nggak disuruh-suruh lagi buat kerja kantoran atau kerja sesuai kuliah yang sih. lain. Iya, benar. Iya. Berarti ada usaha meyakinkan saat itu ya. Iya Dan gitu. dan dengan sendirinya untung maksudnya dengan bakat yang Mas Fedi punya diterima masyarakat, Ya, kemudian itu juga. makin banyak tawaran dan lain-lain. Oh, seperti itu. Itu beruntung sih. Maksudnya kalau mungkin main film tapi film yang nggak ada yang meledak, Nah, iya. mungkin ya udahlah kamu kerja kantoran aja. Iya, mungkin Kamu kayak kayak gitu nggak kan, bakat pada gitu, atau nggak iya. beruntung di sini gitu. Ya ada beruntungnya adalah begitu filmnya ada yang meledak, jadi Nah. oke, ini berarti memang menjanjikan lah. Jadi ya Betul. dilanjutin. Berarti milestone Mas Fedi bisa Mas Fedi sebut Mengejar Matahari itu ya? Atau sinetron? Kalau milestone itu, sebenarnya gue nggak pernah main sinetron sih. Oh iya, Mas? Nggak pernah, paling FTV sih. FTV. Jadi kalau ada yang lihat di TV, iya. selain film yang memang ditayangin di TV ya, Iya, jadi iya. itu mungkin FTV gitu. FTV, Tapi iya, sinetron benar. nggak pernah. Nah, karena waktu itu film kan lagi naik ya, dan film juga produksinya nggak selama sinetron. Iya. Kayaknya waktu itu nggak pengen yang kelamaan lah biar nggak bosen, jadi Iya, satu betul. produksi kurang lebih sebulan gitu. Soalnya kalau di sinetron gue lihat komitmennya lebih panjang Lebih ya, panjang, dan betul, saat itu betul. gue nggak mau komit sepanjang itu. Dan harus stripping dengan. Dulu belum stripping padahal, Oh, masih belum ya? seminggu sekali. Seminggu Tapi sekali. kalau lihat ceritanya, itu aja udah padat gitu ya. Oh, Nggak oke, kebayang oke. sih sekarang yang Iya, stripping sekarang satu waduh. hari satu episode. Salut. Oke. Nah, sahabat Komsotkom, sekedar informasi nih, Mas Fedi juga menjadi salah satu personil band Garasi sebagai gitaris band Garasi. Dan aku penasaran nih, Mas. Kenapa tuh? Film dan musisi. Ya. Itu Mas Fedi ngebaginya gimana, cara ngaturnya, terus komitmen dengan anak-anak band gimana, Mas? Iya. Jadi sebenarnya cita-cita gue tuh dulu jadi musisi. Jadi musisi. Jadi zaman sekolah tuh udah ngeband. Oh, oke. Nah, terus begitu ya itu setelah mau lulus SMA kan harus nggak boleh kuliah seni gitu kan. Iya. Akhirnya masuk akuntansi, dan itu bener-bener bisa dibilang gue udah ninggalin band sih, udah nggak main gitar malah di rumah gitu. Oh. Karena menurut gue kuliahnya susah ya, harus fokus. Iya bener. Apalagi yang Sampai tiba-tiba ini juga sebuah keberuntungan banget, tiba-tiba diajak Mbak Mira Lesmana kan untuk produksi film yang Garasi itu. Oh, yang dibikin filmnya ya? Dibikin. Sebenarnya kan filmnya dulu ya, Iya. baru bandnya gitu. Oh, jadi terbentuk karena film ya? Iya, terbentuk karena film. Oke. Jadi ceritanya Mbak Mira tuh mau bikin film tentang anak band, tapi supaya konsepnya lebih unik lagi,
dia mau pemeran-pemeran filmnya ini yang menulis lagunya sendiri dan Oh, perform wow. sendiri Iya, gitu. iya. Keren. Jadinya dia memang tadinya nyari aktor yang bisa main alat musik Oke. gitu. Dan ternyata saat itu pilihannya nggak banyak ya. Nggak banyak, benar. Sampai akhirnya diganti konsepnya, kita cari musisi deh. Karena ngajarin acting lebih gampang daripada ngajarin Iya, instrumen. betul, betul. Gitu. Betul, Mas. Acting susah, tapi kalau dibandingin mana yang kira-kira bisa dikejar, acting masih bisa lebih dikejar daripada kita ngajarin gitar dari Iya, nol. dalam gitu. waktu singkat gitu ya, Mas ya. Iya, benar-benar. Jadi gimana ngejalanin dua-duanya memang ini sih bedanya. Kalau musik itu, album itu kan umurnya lebih panjang ya. Jadi Ya, kalau betul. misalnya lagi ada ngerilis album, nggak syuting dulu. Nah begitu udah waktunya bikin album lagi kan itu nggak cepet. Nah itu bisa syuting gitu. Jadi memang tinggal ngatur jadwalnya aja sih. Tinggal atur jadwal ya. Memang agak susah kalau misalnya syutingnya di luar kota, nah manggungnya pun di kota yang Di kota berbeda. berbeda. Nah itu juga agak Pernah bentrok, Mas, tapi? pernah. Bentrok sampai harus digantiin Personilnya gitu. personil di garasi berarti ini ya, Adisional lah jatuhnya Adisional ya digantiin. jatuhnya, Tapi additional player. selama Oke. bisa dikejar sih dikejar. Sama bisa dikejar Iya, dikejar ya. karena dua-duanya suka sih. Dua-dua suka ya. Berarti komit di dua Iya, ini ya, jadi dua profesi itu. secapek-capeknya tuh rasanya tetap puas ya, ibarat gimana sih main bola 2 jam jadi juara. Iya, Capeknya kan capek yang seneng gitu kan. bener, seneng capeknya ya. Tapi permission dari anak-anak band yang lain gimana tuh, Mas? Udah kayak oh yaudah Mas Fedi udah biasa nih kayak gitu. Ya gitu. Iya kayak gitu. Memang mereka mau nggak mau mengerti ya, karena kan karir film lebih mulai duluan. Oke. Tapi gue tahu sih dalam hati mereka kesel kalau ada yang bentrok. Sebel juga ya. Kayak, aduh ini gimana gara-gara Fedi syuting nih gitu kan. Tapi ya mereka, gue yang sangat berterima kasih ya, mereka masih berusaha mengerti sih. Iya betul, Gitu. betul. Tapi gue yakin kesel juga sih kalau ada yang bentrok. Aduh. Nah, Mas Fedi untuk menerima suatu film, menerima tawaran film itu kan pasti ada pertimbangan ya. Iya. Penasaran nih, pertimbangannya apa ketika Mas Fedi disodorkan skrip kah waktu membaca ceritanya, atau melihat sutradaranya, atau melihat cast-nya yang main? Oke. Kalau dulu awal-awal ya, itu cerita sih pasti. Oh cerita, oke. Cerita, karena gue berusaha menjaga CV gue itu, film pertama udah di Sudjarwo nih. Iya bener, Udah kelas berat. Setidaknya menurut gue itu bagus lah gitu. Iya bener. Dan skenarionya juga bagus, dan disitulah kan gue juga belajar cara baca skenario, cara ngebedahnya gitu. Nah dari situ gue mulai tiap ada tawaran tuh gue baca skenario. Tapi gue juga kadang belajar juga, skenario bagus, tapi bisa terjadi berbagai macam masalah di syuting, di lokasinya, atau di editing bisa jadi berubah banget gitu kan. Iya. Nggak sesuai sama skenario, dan ternyata itu juga lumrah sih. Jadi awal-awal syuting itu gue suka kaget, kok jadi begini sih filmnya. Tapi ternyata itu sering banget terjadi gitu, skenario sama setelah diedit kok bisa agak beda gitu. Nah terus pokoknya yang penting skenario sih, karena kalau menurut analisis gue nih, lihat penonton juga, kadang kita bisa lihat nih film sebenarnya produksinya kok kayak murah ya, atau kurang berkualitas. Iya. Tapi yang nonton banyak. Iya betul. Karena ceritanya masih kena gitu. Betul, kena, iya. Sedangkan kalau produksinya tuh yang mewah, mungkin sampai ke luar negeri, pakai sutradara yang top, pemain top, tapi nggak ada penontonnya, dan itu bisa jadi karena ceritanya gitu. Nah, jadi buat gue yang utama itu cerita. Nah kadang juga PH penting juga sih untuk kita tahu mana yang memang berpengalaman, mana yang tidak gitu. Iya. Nah itu nomor 2 sih, biasanya ngeliat nih PH-nya siapa. Walaupun PH baru kadang isinya juga orang-orang lama kan, nah itu masih oke. Tapi kalau misalnya PH baru yang orang-orangnya juga baru banget, nah itu agak hati-hati lah. Tapi kalau ceritanya menurut gue bagus dan gue suka banget juga, ayolah gitu. Biasanya sih masalahnya udah terprediksi sih. Jadi tapi karena ceritanya bagus, gue masih ayo aja. Ceritanya bagus. Jadi skenario sih yang utama. Yang paling utama tuh skenario ya. Iya sih Mas, tapi aku pikir film sekarang juga sulit diprediksi kayak jumlah penonton gitu. Iya. Ada yang nggak kita sangka-sangka tiba-tiba tembus box office ya kan. Iya. Ada yang kayak
ini film bagus banget menurut gue nih, tapi dia tiba-tiba nggak ini, Iya, cuma nggak berapa ada ribu penonton. doang, nggak ada Ya itulah, penontonnya. film Iya. itu ajaibnya di situ sih. Iya, susah banget. Apalagi zaman sekarang ya, Mas. Iya, iya. Dengan banyaknya film, maksudnya banyak banget PH sekarang udah semakin maju banget industri film Indonesia, jadi susah banget untuk menakar satu sama lain Iya, gitu iya, iya. ngelihat. Benar. Dan film terbaru ini di Air Mata di Ujung Sajadah, Mas Fedi kembali menyapa para fans yang sejak dari udah lama banget mau nonton lagi Mas Fedi di layar lebar, makanya langsung nonton. Air Mata di Ujung Sajadah. Nah, Mas ceritain dulu deh Mas, di Air Mata di Ujung Sajadah ini Mas Fedi berperan sebagai apa karakternya dan maksudnya seperti apa dia? Oke, gue berperan sebagai Arif. Arif ya. Dia punya istri namanya Yumna yang diperanin Citra Kirana. Ya. Jadi kami ini memang pasangan sederhana yang belum punya anak gitu. Oke. Nah, Arif ini dia bekerja dia menjadi karyawan dari ibunya Akila. Akila ini yang diperankan Titi Kamal. Nah, ibunya Titi Kamal ini namanya Ibu Halimah. Oke. Nah, jadi pria dewasa sederhana yang nggak macam-macam lah. Oke. Sampai akhirnya ibunya Akila ini, Ibu Halimah ini, Ibu Halimah memberikan dia seorang bayi dan dia bilang, ini kamu rawat sebagai anak kandung kamu sendiri, tapi kamu harus keluar dari Jakarta, kamu pindah dan rawat dia dengan baik gitu. Oke. Ya Arif dan Yumna karena memang belum punya anak seneng banget gitu, karena ini yang mereka tunggu-tunggu dan bisa kelihatan memang keluarga yang sederhana nggak macem-macem sampai tiba-tiba dateng Akila, ibu kandung dari anak itu untuk meminta anaknya kembali setelah 7 tahun dirawat gitu. Nah itu baru semuanya jadi nggak lurus-lurus aja. Betul. Jeng-jeng. Mulai goncang-ganjing gitu kan. Ya. Mas, tapi aku tarik ke belakang deh. Ya. Alasan Mas Fedi selain nama-nama artis yang sebenarnya film ini tuh, waduh, kalau kita bisa bilang ya, ini maksudnya bintang-bintang sinetron, bintang-bintang FTV yang menghiasi masa kita dulu masa-masa gue dulu. Mbak Citra Kirana, Titi Kamal, terus Mbak Jenny Rahman, comeback setelah 18 tahun di diproduksi syuting ya, terutama layar lebar. Ini comebacknya Mbak Jenny Rahman ya. Dan Mbak Jenny Rahman memerankan siapa tuh? Ibu ini ya? Eyang. Jadi ibunya Arif. Ibunya Arif, iya benar. Ibunya Arif. Wah, jadi film ini banyak banget all star, men. Istilahnya bertabur bintang. Iya, bertabur bintang. Buset, banyak banget. Mas, tapi pertama kali ditawarin ini, apa yang membuat Mas Fedi tertarik dan akhirnya, oke nih, ini bagus nih ya. Jadi, waktu pertama ditawarin, tertarik banget sama konfliknya sih. Oh, konflik ya. Maksudnya, ini ada ibu kandung yang anaknya, yang dia dibohongi, dibilang anaknya meninggal waktu dia melahirkan, tapi ternyata dikasih ke orang kan. Iya, dikasih ke orang. Dan udah dirawat dari kecil selama 7 tahun, udah sayang banget lah, udah cinta banget. Tiba-tiba Akila ini dikasih tahu ibunya sebenarnya anakmu masih hidup. Dia ada di Solo dan dia tinggal sama pasangan ini gitu. Kayak, waduh, ini seru banget karena gue bingung mau dukung yang mana gitu. Ini yang protagonis mana, yang antagonis mana? Karena karena rapi ya kayak gini. Kalau misalnya Akila ini adalah ibu kandung yang dia yang ngasih anaknya, itu kan jadinya kayak menelantarkan anak. Tapi ini kan dia nggak tahu, dia nggak sadar diri sama ibunya. Jadi juga korban dibohongin. Jadi dia sebenarnya nggak jauh dari antagonis. Benar. Dia nggak tahu soalnya, bukan yang dia sengaja menelantarkan kan. Dan Arif dan Yumna ini juga waktu dia dikasih, mereka juga nggak mikir macam-macam ya. Maksudnya ini soalnya yang ngasih dari bos mereka nih, yang dipercaya juga gitu. Orangnya nggak macam-macam, jadi ya nggak mikir aneh-aneh lah. Nah ini kayak gini, waktu itu bilang ke Mas Roni ya, produsernya, Mas, ini konflik lo keren banget. Gue suka banget konfliknya. Ini gue kebayang nanti orang nonton bingung gue mau dukung yang mana gitu. Iya, betul. Karena memang ini loh kan, bener banget lagi. sebenarnya
film yang seru atau bagus setidaknya menurut gue ya, antara antagonis dan protagonis, bedanya itu cuma dua-duanya punya niat yang baik, cuma yang antagonis caranya salah. Caranya Ya salah, betul, contohnya betul. kayak Thanos. Ya, Niatnya sebenarnya bagus ya, gue mau benar, mengurangi jumlah populasi alam semesta supaya nggak sumpek, supaya kita nggak kehabisan sumber daya segala macam. Caranya salah. Nah itu, jadi itu yang seru dan susah sih bikin antagonis kayak gitu ya. Walaupun dia antagonis, tapi kita masih bisa mendukung atau simpati sama dia. Nah ini menurut gue ada elemen itu yang kita sulit tentuin yang mana protagonis, antagonis. Itu yang bikin gue tertarik. Tapi setelah baca skenario-nya, gue juga merasa kayaknya Mas Roni bikin konflik yang seru, tapi endingnya bingung sendiri mau gimana. Gue bilang tuh langsung ke Mas Roni, Mas, tapi endingnya lo kayaknya masih bingung deh mau gimana, Mas. Karena kalau lo nanya gue, kalau gue yang nulis skripnya, kira-kira endingnya gue bikin gimana ya? Bingung aja. Karena sulit untuk bikin penonton puas lah. Iya benar sih. Gitu, jadi gimana Mas, saya bingung nih mau ngambil atau enggaknya. Oh enggak, nanti ada draft baru. Coba kamu baca lagi deh. Ini memang kita lagi fokus mau benerin endingnya. Nanti akan ada draft baru. Oh ya udah, kalau udah ada draft baru, kirim saya aja Mas, saya baca gitu. Oh berarti saat itu belum mau terima? Belum mau terima baca gitu. draft barunya. Iya, sorry nih Mas, saya belum bisa bilang iya karena saya nggak serak sama endingnya. Tapi kalau Mas nanya saya juga, kalau kamu penulis skenario-nya, Fed, kamu bikin gimana endingnya? Saya juga bingung Mas. Bingung banget gitu. Jadi good luck deh, saya tungguin. Good luck, saya tungguin draft barunya gitu. Jadi belum bilang iya tuh. Sampai akhirnya dikirim. Gue gak sabar banget kan baca. Tek, itu menurut gue ending terbaik. Ending terbaik ya. Nggak bisa diganti yang lain, itu udah paling terbaik. Iya, jalan keluar yang paling bener. Paling bener, nggak. Jadi gue yakin penonton pun akan puas. Nah itu nggak ada pilihan lain selain itu sih. Makanya setelah gue baca endingnya itu, langsung oke Mas, gue ikutan. Gitu. Bener. Nggak gimana ya? Dianggap nggak ngerugiin satu sama lain, paling pas lah itu. Ya pokoknya pas lah, puas pasti nonton nanti sahabatkompas.com. Nah, ya. Dan tapi gue pribadi juga saat gue udah oke sama skrip ya, gue nggak begitu langsung mikirin lawan main sih. Karena menurut gue semua tiap lawan main, apalagi yang belum pernah syuting bareng tuh akan nambah pengalaman baru. Iya benar. Misalnya gue dapat lawan main yang gue udah pernah syuting dan orangnya attitude-nya nggak bagus. Tapi kalau gue suka ceritanya sih gue jalanin juga. Karena tergantung cerita ya, kembali lagi. Masa gue yang mundur kan ceritanya bagus. Ceritanya bagus. Harusnya lo yang mundur. Jangan gue yang mundur gitu kan. Tapi ya kalau emang jalannya begitu ya. Tapi untungnya makanya sama Titi Kamal udah pernah, sama Ciki ini pertama kali. Ciki ini pertama kali ya. Pertama kali, cuma alhamdulillah chemistry-nya enak banget. Ciki sangat kooperatif, sangat profesional. Ibu Yani juga walaupun sebagai seorang legend ya, tapi nggak menunjukkan sikap yang superior atau gimana lah, humble banget, menyenangkan banget tukang bercanda. Kami punya kebiasaan jelek yang sama. Kalau lagi nunggu syuting mojok gitu kan. Jadi sambil ngopi, jadi itu menyenangkan banget gitu. Jadi sih. Wah, iya. Mas, ngopi dulu nih, Mas. Kita udah disediain ya. Seru banget nih ngomongin film. Air Mata di Ujung Sajadah ya. Judulnya juga ini sih, Mas. Bagus sih. Air Mata di Ujung Sajadah. Jadi gue gue juga kalau milih film tergantung judul sih. Oh gitu, Mas. Gue suka judul-judul yang puitis romantis gitu. Menarik. Yang kiasan lah, mengejar matahari, yang bener aja matahari dikejar kan, tapi kedengarannya keren aja gitu kan. Ya misalnya kayak Ayat Cinta gitu. Ayat Cinta, Surga Yang Tak Dirindukan. Itu puitis banget ya. Ya, Garasi lucu sih itu. Maksudnya saking lucunya menurut gue, tadinya gue pikir nggak akan ada yang mengasih judul sesuai itu Garasi. Karena kan kayaknya apa ya, nggak di Garasi. Nggak akan jadi sebuah brand gitu. Tapi ternyata berhasil juga. Ya benar. Makanya Air Mata di Ujung Sajadah waktu dikasih tahu juga, wah ini judulnya udah gue banget. Bagus ya, gitu kan, judulnya puitis, romantis, bener. dalam gitu kan. Ya. Dan kita udah dapat banyak pertanyaan dari netizen nih. Dari sahabatkompas.com, boleh kita lihat dulu. Dan nanti terakhir ada 3 pemenang yang masing-masing mendapat
2 tiket nonton di 21. Asik. Jadi sahabatkompas.com nanya yang terbaik lah, yang paling menarik, nanti Mas Fedi sendiri yang milih nih. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Nanya apa nih? Gitu pertanyaan. Pertanyaan Ya, nanya lagi. itu sebuah pertanyaan sih, tapi kamu nanya balik. Wah ini kocak nih orang nih. Nanya apa nih? Waduh. Yang pertama, kesulitan apa saat memainkan peran di film ini, Mas? Kesulitannya apa, Mas? Ada 2 kesulitan. Oke. Jadi yang pertama, kesulitan untuk menunjukkan acting gimana lo pusing atau bingung anak yang sudah lo rawat dari kecil tiba-tiba mau diambil lagi. Oh, oke. Ya, gue nggak ada pengalaman itu dan amit-amit jangan sampai ngalamin ya. Jadi maksudnya Amit-amit ya, Mas? amit-amit, tapi Iya. tapi ya itu kan karena nggak ada pengalaman itu kan, aktor kan pada dasarnya menggunakan pengalaman hidup dia ya untuk menghidupkan karakternya, untuk berakting ya. Cermin gitu, jadi cermin. Iya buat gitu. dia, ya. Kita cari hal yang relate lah antara si Iya. aktor sama karakter yang diperankan. Nah, Ya, betul. jadi Ini nggak ada nih. Ini nggak ada. Jadi sama walaupun sekali. gue seneng banget dapet skenario-nya, wah ini keren nih. Tapi gimana actingnya ya? Gitu kan gue nggak pernah ngalamin gitu. Dan mau nanya sama orang, kayaknya gue juga nggak yakin banyak pengalaman begitu kan. Iya benar. Itu kejadian yang kayak begitu. Kejadian Dan yang... setidaknya di circle gue nggak ada lah yang ngalamin kayak Iya. gitu juga. Jadi gue nanya-nanya, bingung kan. Akhirnya riset tuh, Mas. Sempet riset. Mau riset jujur aja susah karena satu memang waktunya nggak cukup banyak, tapi nyari orangnya itu nggak tahu kemana gitu kan. Iya benar sih. Akhirnya coba-coba lihat di film-film lain gitu perasaannya gimana, diskusi. Iya. Jadi sampai akhirnya kalau pas kita reading atau latihan gitu, kita latihan adegan, sebenarnya gue jadinya pasrahkan aja lah ke sutradara. Kalau misalnya kurang ini, oke, ikutin gitu. pikirin lagi bener. kurang apa ya gitu. Kita bikin opsi-opsi gitulah yang karena memang kalau lagi syuting ya, Iya. kita memang patokannya sutradara gitu. Betul. Mau apapun Iya, yang apa terjadi. enggaknya, iya benar. Iya gitu. Yes or no-nya ya di Sutradara. sutradara gitu. Nah. Mas, kita juga ada makanan nih, silakan Asik. kalau mau dimakan. Ada Ini ya. bungkusan di dalam bungkusan. Iya. Surprise banget ya ini ya. Ini kayaknya rahasia banget isinya nih, bungkusnya sampai berlapis-lapis. Aduh. Bisa, Mas. Bisa. Oke. Truffle. Aduh. Gede banget ya truffle-nya. Iya. Jadi ngantuk nih biasanya habis makan. Jadi kalau banyak makannya. Mantep. Terus ya itu tantangannya sih. Ya. Karena masuk ke ini karena nggak ada pengalaman itu, benar. gue mencoba meng-create sendiri lah gimana actingnya. Misalnya pas datang, saya ibu kandungnya, anak saya mana? Nah lo, gimana nih ekspresinya nih? Kagetnya. Ya kan? Tiba-tiba ya lah, udah 7 tahun jadi kemana ya, aja gitu. gitu. Jadi mudah-mudahan penonton pun puas atau teryakini lah ngelihatnya. Oke. Amin. Nah Mas, ini ada pertanyaan menarik juga nih. Bagaimana kondisi batin tokoh Arif setelah tahu ibu kandung Baskara menginginkan anaknya kembali? Mungkin itu ada kayak tiba-tiba gitu Mas, kayak perbedaan Arif sebelum tahu sama setelah tahu. Oh gitu. Iya, sebelumnya Arif terlihat fine-fine aja ya. Dan waktu dia dititipkan anak itu, nah di situ gue ada pengalaman. Oh, okay. Misalnya kayak waktu anak gue lahir gitu kan, gue merasa wow ini anak gue nih gitu. Iya benar. Di situ gue bisa menggunakan pengalaman gue untuk itu. Jadi itu yang gue kasih lihat betapa bahagianya baru punya anak gitu. Okay. Melihat dia tumbuh gede segala macam, menggendong anak bayi, menggendong anaknya ya, segala macamnya, itu yang gue pakai pengalaman gue untuk menunjukkan awal-awal Arif ini sebelum konfliknya mulai gitu kan. Begitu dia tahu, begitu tahu nih ternyata loh ibu kandungnya mau ngambil lagi, ya itu udah, kalau gue mau sok ngebayangin sih hancur sih dunia ke gue kali ya, runtuh hancur, mungkin gitu. Jadi kayak udah ada, ya mungkin kalau penonton mau bayangin gimana sih, kayak putus pacaran kali ya. Iya bener. Putus pacaran pun kan juga heartbreak sih, itu patah hati, sakit hati. Apalagi gitu. Seorang anak ya.
Jiwa Iya, emosionalnya itu ada sangat dekat banget itu. sama anak itu. Iya, ajaibnya kan gitu. Ini walaupun misalnya anak gue nih, darah Iya. daging gue, Iya benar. tapi gue nggak tahu apa-apa tentang dia, tapi begitu lahir kok langsung cinta, Iya. nggak pakai proses. Iya benar-benar nggak ada proses. Gue nggak tahu lo ntar kayak gimana Mengalir orangnya. sendirinya emang cinta orang tua ke anak tuh kan ngalir itu. sendirinya bahkan. Jadi mungkin kalau yang belum pernah punya anak bisa ngerasain tuh ngebayangin mungkin kayak putus pacar mungkin. Intinya ada Iya, sesuatu benar-benar. yang diambil dari Heartbreak lah, kita ya, gitu. parah itu ya. Iya. Iya. Dari situ berubah ya, benar-benar Berubah. emosinya. Jadi sudah apa sih, kebahagiaan itu mulai Redup. redup. Iya. Udah masuk konflik kan, mulai stres, mulai pusing, mulai nggak fokus. Ya itulah dari situ. Oke, berikutnya nih Mas, dari Setia 0611 WAN. Main film atau ngeband? Waduh, gue nggak pernah bisa jawab kalau ada pertanyaan itu karena Pertanyaan berat ini nih. dua-duanya menyenangkan banget ya. Iya. Dua-duanya tuh rasanya beda yang muncul gitu di saat kita main film yang nonton banyak, sama kita manggung yang nonton juga banyak ikut nyanyi lagu itu Iya. itu dua hal yang Sama-sama berbeda yang sangat menyenangkan yang sulit gue korbankan salah satunya sih. Oke. Jadi ya jawabannya dua-duanya lah. Dua-duanya. Nggak bisa nih, itu pilihan yang sulit. Atau gini deh, laki kan makin berumur rambutnya menghilang ya. Iya. Dan menurut gua gitaris botak tuh nggak keren. Nggak keren Mas? Mungkin itu jadinya gue mulai mengurangi ngebandnya. Kalau pala gue udah habis. Mudah-mudahan nggak sih. Kalau udah habis ya. Sampai nanti, mudah-mudahan. Ya. Mas. Berikutnya ada Naila di film ini. Scene yang relate. Tadi udah tadi ya? Tadi kayak yang gue bilang ya. Jadi waktu Arif dan Yumna dikasih anak itu. Iya. Dan kita menunjukkan betapa bahagianya baru punya anak. Nah itu sih, bagian itu yang relate. Benar. Ya. Ini kayaknya akun yang sama nih Mas. Dari segi emosi, lebih nyerap emosi main film yang ada antagonisnya atau yang protagonis semua kayak kali ini? Pertanyaannya agak ini ya. Cukup dah, dari segi emosi lebih nyerap emosi main film yang ada antagonis. Oke. Oke. Ya. Ya menurut gua lah setidaknya ya. Ini lebih nyerap emosi sih, karena nggak hitam putih. Iya. Nggak hitam putih. Kalau kita nonton film superhero kan cukup jelas ya. Siapa yang jadi yang pengen kita hancur itu siapa gitu kan. Nah, sama sih sebenarnya mungkin kalau nulis skenario superhero itu mungkin lebih mudah, bukan berarti mudah ya, lebih mudah karena jelas si hero akan harus ngalahin. Nah, yang harus dibikin menarik kan visualnya nanti. Tapi kita udah tahu lah penjahatnya harus kalah harus gitu kalah kan. di akhir nanti. Drama itu menurut gue lebih tricky-nya adalah untuk menentukan yang hero nge-villain. Oke. Karena kan tidak benar-benar nyata mau ngebunuh gitu kan. Iya. Atau apa. Nah, di sini karena memang gak ada antagonisnya, ini yang nyerap emosi. Jadi bingung banget gitu. Karena dua pihak tuh seakan-akan berhak gitu loh. Bener. Iya kan? Kalau mau ngeklaim gitu, pilihan yang sulit. Nah, itu yang menurut gua film-film yang seru konfliknya tuh begitu. Jadi nggak ada yang benar-benar jahat. Iya. Penonton pun kalau misalnya kita nonton superhero kan udah jelas pasti berpihak pada yang ini kan, yang baik lah protagonisnya. Tapi kalau di sini juga mungkin akan muncul pertanyaan, kamu pro ke ibu mana? Betul. Ibu yang ini atau ibu yang ini gitu. Iya, jadi film drama yang antagonis protagonisnya itu abu-abu, dan kalaupun ada antagonis dan kita masih bisa ada simpati ke dia, itu sih yang keren tuh ceritanya. Benar. Masing-masing tokonya menarik simpati penonton. Masih menarik. Iya benar. Gitu. Benar, wah. Langsung aja. Panjang banget yang ini. Ini nih, Anissa G. Stana. Oke. Assalamualaikum. Sebelumnya makasih buat Air Mata di Ujung Sajadah Film dan Kompas.com. Oke. Sebelumnya aku mau nanya, Mas Fedi, kenapa sih kalau main film dari dulu dia tuh selalu berperan menjadi orang baik, sabar, tulus, penuh kasih sayang? Itu yang harus dijawab loh Mas. Ditulis lagi. Iya, harus dijawab. Panjang nih. Oke.
Iya ya Mas, kalau dipikir-pikir ya, benar juga ya. Jadi sebenarnya itu tidak disengaja sih, bukan gue Oh, mendesain seperti itu. Kalau bukan di film pertama gue itu kan sebenarnya gue cukup nyeleneh ya, anak rumah susun iya iya. yang nongkrong, berantem gitu kan. Nah, memang begitu ada film gue yang box office itu yang memang orangnya sangat baik atau religius Iya. itu cukup nempel kan jadinya. Jadi mungkin produser pun ngelihatnya kalau mau cari yang seperti itu ke gue gitu. Oke. Jadi memang nggak sepenuhnya kemauan gue. Kayak gue pengen banget main horor dan jadi setannya. Jadi setan ya Mas? Jadi setannya gitu. Pengen Ya maksudnya untuk sesuatu yang beda kan gitu. iya benar benar benar. Nah, Dan seorang aktor itu kan suatu apa ya, iya tanggung iya. jawab yang biasa kayak gitu kan. Aktor tuh kan harus Heeh, bisa jadi sebenarnya harus bisa main banyak peran ya, iya karena itu iya. untuk mengasah ilmunya dia juga gitu. Tapi memang sepertinya image baik ini sudah nempel banget ya. Jadi Terlanjur produser nempel. juga nggak berani ngasih yang Mikir-mikir. aneh-aneh gitu. Takutnya nggak laku gitu kalau gua Iya kasih lo bener. jadi antagonis yang kejam atau sadis, Iya. takutnya nggak ada yang nonton. Dan memang sih setelah gua analisis apa kata fans gue gitu sepanjang karir dan sepanjang film-film gua memang nggak suka sih ngeliat gue jadi antagonis gitu. Oke Kayak oke. apa, Udah melekat ya udah protagonis melekat orang baik gitu. Iya, iya. di Mas Vedi ya? Jadi kalau ada sih peran-peran gue yang agak antagonis gitu ya. Hmm, Mungkin sinias lain ngelihat, "Oh ya lo bisa kok." Tapi netizen atau belum masyarakat atau tentu. sahabat Kompas Iya tuh benar-benar. kayak, "Enggak, gue mau lihat lo baik-baik," gitu. Iya benar-benar belum belum tentu ya. Mungkin Apalagi mungkin kalau sekarang itu secara horor lagi laku banget kan ya. ya. Banyak nih gue lihat pemain-pemain horor yang juga sudah nempel image-nya Iya. di film horor. Iya Jadi benar. dianggapnya lo cocoknya main horor, main Cocok main drama horor. enggak. Iya Nah, benar-benar benar. itu kan nggak enak juga ya sebenarnya kayak gitu ya. Iya sih, Karena kalau kita mau menutup kemungkinan lain gitu maksudnya. Kayak iya ada benar, chance lain yang mau masuk ke dia nanti gara-gara image itu tertutup gitu ya, iya. Mas? Karena kalau kita benar-benar mau mengeluarkan skill acting itu di drama justru. Oh, Itu yang susah memang. drama ya justru yang Drama susah ya. gitu. Tanya deh pemeran-pemeran Avenger. Pasti ngarep banget bisa main drama. Main drama. Iya. Wow. Tapi tadi sempat di-spill Mas, emang beneran mau maksudnya salah satu peran selain orang baik nih Mas, yang Mas Vedi pengen banget peranin tuh sebagai apa? Kalau dikasih pilihan gitu, Oh iya itu bebas pokoknya pokoknya. tadi satu ya gue pengen main horor tapi jadi setannya. Nakut-nakutin gitu, jadi setan Nakut-nakutin yang gitu. nakutin. Nakut-nakutin. Terus jadi eh apa namanya? Ya kayak villain yang kayak Thanos ya. Oh, oke, villain. Ininya ya, motivasinya ya, bukan berarti harus film action yang epic dengan CGI gitu, tapi motivasinya pokoknya, gue yakin niat gue ini bener, tapi caranya aja Caranya salah salah. Oh, gitu. oke oke. Jadi Seperti ya di film Thanos ya, ya sebenarnya kan kalau kita superhero ngebahas itu. kenapa orang protagonis, antagonis, bedanya adalah protagonis, dunia menyakiti dia, dan dia Iya, akan berusaha orang lain nggak sakit kayak dia. iya betul. Antagonis, dunia menyakiti Menyakiti dia, dia. dan orang lain harus ngerasain sakitnya Ngerasain gue. seperti Bedanya yang di situ kan sebenarnya, seperti yang sama-sama dia sakit rasain. gitu, Iya iya iya, tapi benar. respon yang berbeda. Nah, Responnya itu berbeda. yang gue maunya sih kalau dapat antagonis pun juga bukan cuma sekedar selingkuh gitu. Iya iya. Kan maksudnya apa motivasi baik dari selingkuh tuh nggak ada. Pas itu udah salah aja gitu kan alasan Itu lo apapun. iya iya. Tapi kalau misalnya ya itu emang susah sih bikin antagonis yang Iya kayak benar, begitu antagonis gitu. kayak gitu kan sutradara-sutradara inilah terlatih lah yang Iya benar-benar gitu, udah biasa bikin jangan yang kayak gitu kayak gitu. gitu ya Atau kalau atau gini deh misalnya dia ngerampok, tapi ngerampok untuk apa sih gitu misalnya. Robin Hood misal cerita Iya Robin Hood ya gitu, Mas ya. misalnya Iya untuk iya ya benar benar. anak gue sakit keras, dia butuh Iya uang, gue udah panik gak ada cara lain. iya. Ya itu tujuannya buat nyelamatin Buat anaknya, nyelamatin caranya salah, anaknya. nah yang kayak gitu. Benar benar. Mas berikutnya nih dari Hana 34 berperan sebagai Arif di film Air Mata Dingin Sajadah. Apa saja value dan pelajaran sebagai seorang ayah yang Kak Fedi dapat? Oke, yang gue dapet ini sih, memang sebisa mungkin puas-puasin waktu lo sama orang tersayang dan terdekat sih. Oke. Karena eh, lo Kita nggak nggak ada yang tahu. tahu Iya benar. tiba-tiba bisa berpisah gitu. Dengan cara apapun. Dengan cara Iya apapun benar gitu benar kan. benar. Nah itu yang selama syuting gue merasa
kayaknya kalau ditanya pesan moralnya apa sih dari film ini, ya itu Iya. sih. Iya, Jangan menyia-nyiakan waktu dengan orang terdekat kita. Kalau misalnya ada dendam atau sakit hati, ada masalah sebisa mungkin diomongin, diomongin. tapi ya jangan disia-siakan lah waktunya. Iya benar. Jangan sia-siakan waktu, sahabat kompas.com. Betul. Selanjutnya dari yang mana nih? Dari This is for Fei-Chen. This is for Fei-Chen. Iya. Apa saja yang dilakuin Fedi buat memperdalam peran di dalam film ini? Kita ada reading kan ya, latihan. Iya. Berapa lama tuh kalau reading tuh di film? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu 2 reading minggu ya. sama sutradara, sama pemain yang lain. Iya. Dan seperti gue cerita tadi ya, karena gue nggak ada pengalaman, anak gue diambil gitu. Iya, iya. Ya ada sih nyari-nyari referensi di Google segala macam, walaupun nggak tepat seperti yang gue cari ya. Oh, oke. Tapi coba cari referensi-referensi di film lain, kan intinya mencari Iya. rasa di mana sesuatu yang udah kita sayang atau diambil Atau gitu. diambil benar-benar. Nah, ya baca, nonton itu sih yang gue lakuin. Baca, nonton ya. Oke. Dan itu cukup lama Mas dapatnya atau lumayan selama lama proses lah, reading lumayan mungkin lama. atau Selama proses reading dan selama syuting pun gue juga Selama masih syuting. mencari-cari sampai di titik mau syuting adegan ini nih. Nah, ini Iya, ceritanya pertama kali nih kamu ketemu ibu kandungnya Ibu dan dia kandungnya. minta anaknya di mana kayak Iya, gitu. wah, Mas kan berperan sebagai Arif ini kan lawan mainnya Mbak Citra Kirana. Iya. Dan tadi Mas Fedi nyinggung kalau baru pertama kali nih ketemu di Iya. project ini. Ngebangunnya gimana tuh Mas? Apalagi kan sama-sama pemain lama nih maksudnya Iya. di drama gitu. Ngebangunnya gimana? Eh, Semudah itu aja tuh. Semudah itu sih alhamdulillah. Semudah itu. Jadi waktu ketemu, kita ngobrol, basa-basi itu udah berasa enak nih ngomongnya, nggak canggung, nggak kayak nggak bingung nyari topik gitu. Kadang kan kayak ngomong apa lagi ya, ada diemnya dulu bentar. Iya. Cuma itu feel-nya enak aja, ngalir gitu, Mengalir topik ya. yang mau diomongin Oke. apa. Padahal kalau dilihat memang pengalaman kita beda ya. Dia Citra itu lebih lama di sinetron, Iya, betul. gue di film. Ya sebenarnya secara teknis kalau gue denger sih cukup banyak perbedaan, tapi ya karena mungkin intinya sama-sama di entertainment jadi enak aja gitu. Enak aja. Intinya biasanya sih gue kalau ada syuting dengan lawan main yang baru, Iya. biasanya tuh gue suka ajak double date gitu kita. Double Gue date. bawa Oke. istri, dia bawa pasangannya gitu. Cuma kemarin emang nggak sempet sih karena waktunya agak panjang, waktunya sedikit. Tapi ya ini sih untung banget emang klop sih. Klop aja ya. Tapi ya itu dia memang rasa klop itu nggak bisa dibuat-buat ya. Benar-benar. Jadi memang Datang dengan sendirinya. dengan sendirinya. Natural. Dan beruntung banget di produksi ini semuanya ngeklek aja gitu, nggak ada yang Ada jarak canggung gitu satu nggak sama ada jarak lain, canggung ya. atau yang diem-diem dalam hati sebel banget sama ini. Padahal setidaknya menurut gue ya kayaknya sih nggak kelihatan ya ada orang-orang yang sebel gitu. Kadang kan ada yang nggak enak disimpan doang, cuma kalau gue pribadi sih menyenangkan semua. Menyenangkan ya. Oke. Wah, ini panjang. Nah, ini panjang nih, buset. Oke, dari suara netizen nih. Sekilas baca sinopsisnya, ini dari akun mana ya Mbak? Suara netizen. Telegram, oke. Sekilas baca sinopsis film ini, Fedi berpasangan dengan Ciki, kemudian hadir masa lalu Titi Kamal dan anaknya Fedi. Apakah Fedi nilai akan kembali berpoligami di film ini? Dan apakah film Air Mata juga mengangkat poligami sebagai solusi dari masalah tersebut? Ini pertanyaannya jangan nanya gitu. Ini menuntut kita untuk spoiler nih, mohon maaf nih. Oh nggak, gue bisa jawab tanpa harus spoiler. Oke, gimana tuh Mas? Oke. Ya intinya sih memang harus nonton film ya. Cuma yang menariknya adalah gue selalu penasaran ini yang nanya kayak begini berharapnya ada poligaminya atau tidak. Kayaknya iya sih. Bingung nih gue kadang gitu kan. Ini lo sebenarnya berharap atau tidak sih? Atau tidak, gitu. iya benar. Dan jadi kayak apakah menanti-nanti? Apakah kalau nggak ada poligaminya malah kecewa? Atau ada poligaminya tapi kesel? Kan gue jadi promo ini bingung. Gue promosinya gimana nih film nih gitu kan. Karena ada yang lucu sih waktu itu. Udah mulai promoin film ini kan di medsos gitu.
Ya itu sama pertanyaannya juga, ini poligami lagi nggak gitu, dengan emojinya yang kayaknya takut gitu kan. Gue sampai nulis kayak gila ya di tengah banyaknya film horor, ternyata masyarakat lebih takut gue main film poligami lagi. Lebih horor dari pocong kayak poligami itu. Jadi apa namanya ya, kamu harus nonton untuk tahu ada poligami atau tidak. Ya, Cuma harus nonton. yang gue juga ingin bertanya nih kalau bisa ketemu mereka ya, lo ngarepnya ada poligami atau enggak? Karena gue jadi bingung nih promonya. Iya bener. Takutnya ntar kalau nggak ada kecewa, Bener. tapi kalau ada kesel. Nah gitu. Bener. Jadi ya nonton dong. Harus nonton, baru tahu jawabannya. Iya. Biar tahu jawabannya. Dan tapi Sahabat Kompas.com gue udah nonton ya. Waktu itu gue ikut acara sebelumnya, ada acara nonton. Dan pilihan yang sulit sih. Pokoknya sulit dah, intinya sulit banget. Dan bingung mau kemana, berpihak kemana bingung. Ya, gue sih cukup yakin penonton nggak akan boring ya. Karena sepanjang film mikir gue harus dukung yang mana. Gitu. Ya itu sih mudah-mudahan. Jadi seru lah, diserunya di situ. Bener. Dan berikutnya nih Mas, kita harus pilih pemenang yang tadi udah nanya nih, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Boleh di ini lagi Mbak, lihat lagi. Oke. Pertama gue akan pilih yang panjang ngetiknya sih, effortnya cukup. Atas effortnya deh kita kasih, karena dia sudah menulis panjang sekali. Nah ini nih. Ini nih, dari suara netizen. Oke, dari akun Telegram. Selamat, kamu mendapat 2 tiket. 2 tiket nonton di 21. Dari suara netizen pertama. Ya lalu yang kedua, ini Mas, tadi ada Hana, itu udah dijawab. Ada Hana, ada ini nah, Anis. Itu ya. Oke, ini berikutnya Anissa GSTNA. Selamat, kamu mendapat 2 tiket nonton. Selamat. Nah ini yang ini ya. Ini ada juga. Ya itu tuh yang dari segi emosi. Lebih menyerap emosi main selamat film. Buat Naila Lala. Oke. Naila lala. Selamat ya. Dipakai buat nonton film apa nih Mas? Enak ya? 2 tiket ini. Dipakai buat nonton film apa? Film Air Mata Junjung Sejadah dong. Bisa nonton yang lain. Gitu. Nggak bisa masuk juga kan. Di tiketnya ada judul film ya. Iya benar. Harus nonton. Sering. Oh iya Mas, kan ini kan mendapat peran sebagai suami ya. Maksudnya sebagai karakter Arif gitu. Kalau izin gitu Mas sama istri untuk memerankan peran suami sebagai suami orang lain gitu, gimana Mas ya? Iya, jadi waktu baru-baru nikah ya, salah satu yang gue dan istri gue omongin ya soal syuting dengan lawan main perempuan gitu. Oke. Intinya perjanjian kami adalah untuk misalnya suami istri ya adegan romantis itu kayak gandengan, pelukan atau cium jidat itu fine. Kayak sentuh ciuman bibir lah yang enggak gitu. Ciuman bibir enggak. Karena memang ya itu spesial untuk istri saya saja. Sek. ternyata Mas Fedi romantis juga ya di balik peran yang suka poligami. Wow. Jadi ada batas ya Mas? Harus ada batasan. Harus dong. Harus. Iya benar. Iya, maksudnya harus ada yang cuma dia yang dapat, orang lain nggak dapat. Iya betul. Kalau enggak ya flat aja nggak sih jadinya? Apa bedanya kalau kayak gitu kan? Jadi harus ada perbedaan gitu. Ya itu yang namanya nge-build trust ya, karena kan Fanny itu bukan dari kalangan entertainment. Jadi biasanya kan lebih menantang untuk mengerti kan. Iya benar. Jadi gue juga menjanjikan. Ngejelasinnya pelan-pelan juga ya Mas. Gue menjanjikan pokoknya di senyaman mungkin selama gue berkarir lah gitu. Betul. Penting. Mas terakhir nih, pesan moral yang bisa diambil dari film ini apa Mas? Pesan moralnya tuh menurut gue ya. Iya. Seperti tadi yang kayak gue udah bilang, jangan menyia-nyiakan waktu bersama orang-orang yang kita dekat, kita sayang. Sayangilah seakan-akan tuh besok mungkin mereka udah diambil atau nggak sama kita gitu. Dan gak ada yang abadi. Itu sih yang gue pribadi merasa nggak ada yang abadi.
nggak ada yang milik kita, semua ini hanya titipan Iya, sementara. iya. Dan Pasti. oleh karena itulah manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan gitu. sebaiknya. Nggak ada yang abadi, jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya. Betul. Alasan penonton nih Mas, nonton film Air Mata di Ujung Sajadah. Oke, satu, tadi kan gue juga dibilang konfliknya seru. Nanti sahabat kompas.com akan bingung mau dukung yang mana, dan menurut gue itu cukup jarang ditemuin di film lain. Di film-film lain ya Mas? Film-film Iya, lain ya, di mana kita akan bingung gitu. Kedua, tetap ada ini ya, entertainment-nya gitu. Jadi buat yang Iya. stres mungkin selama seminggu kerja, pengen refreshing, banyak orang takut, ntar gue takut nangis nih gitu kalau nonton. Iya. Dan jadinya kesel gitu, jadinya kayak nggak happy nih malam minggu gue. No, menangis itu adalah salah satu cara kita melepaskan sesak di dada gitu. Biasanya habis itu lega gitu kan. Gitu. Nah Bener. jadi dapat hiburannya, dapat cerita drama yang menyentuhnya, dapat pelepasan sesak dada dengan menangis. Bener, melepaskan emosi Gitu. itu bisa dengan tertawa, dengan menangis kan, namanya emosi kan. Dan yang terakhir, yang ketiga, film saya nggak ada yang jelek kan? Tepuk tangan dong untuk Mas Edi Nuril. Jadi bener juga ya sahabat kompas.com. Oke, program Hype Talk kali ini ngobrol bareng Mas Edi Nuril tentang Air Mata di Ujung Sajadah. Gue Mario, sampai jumpa di program Hype Talk berikutnya. Dadah. Bye-bye. Thank you Mas Edi, thank you Mas Edi. Terima kasih.